Mungkin dari pemikiran kalian atau sekitar-sekitar kalian, atau kalian pernah punya teman yang mengalami kekerasan seksual atau apa sebelumnya, udah pernah dengar nggak soal kekerasan seksual ini? Mungkin kalian cuma dengar secara spesifik ya. Kita di sini kita mau menjelaskan lagi secara detail, dan kita akan menjelaskan lagi beberapa studi kasus yang ada di Indonesia yang mana itu kekerasan seksual itu menjadi hal yang udah umum gitu, udah banyak banget yang kena gitu, dan membuat kalian biar lebih merasa kayak kekerasan seksual itu sangat berbahaya gitu. Kalau dari pamflet yang ada di situ, kekerasan seksual itu adalah segala tindakan yang merendahkan, melecehkan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan. Ini secara spesifik ya. Kalau mungkin ada yang punya cowok atau apa yang biasanya itu si cowoknya kayak chat hal-hal kayak intim, mau pakai ini dong, itu udah termasuk kekerasan seksual nggak menurut kalian? Jadi kekerasan seksual itu ada di hal-hal keseharian kita yang mungkin kita nggak sadar gitu. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan lagi. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh kekerasan seksual. Teman-teman bisa lihat di poster bahwa ini ada beberapa contoh dari kekerasan seksual. Ada dua. Yang pertama ada non-verbal, yang kedua ada verbal. Apa aja sih kekerasan seksual non-verbal itu? Yang pertama ada menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa izin. Jadi kalian terutama perempuan, kalian harus aware akan diri kalian, akan bagian-bagian tubuh sebelah mana yang nggak boleh dipegang oleh lawan jenis. Contohnya bagian dada, bagian bawah, dan seperti itulah. Kalau sekedar pegang tangan ataupun apa, itu kembali lagi ke kalian sih mau apa tidak. Lalu yang kedua non-verbal dalam bentuk memeluk atau mencium paksa. Jadi memeluk dan mencium paksa ini juga termasuk pelecehan seksual ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya pasangan ataupun pacar tiba-tiba memeluk kalian atau mencium paksa kalian, kalian itu jangan mau ya, karena itu termasuk dalam kekerasan seksual, karena itu udah apa ya, udah sangat di luar batas gitu. Untuk selanjutnya ini pemerkosaan, ini lebih parah ya. Pemerkosaan ini kan kegiatan hubungan badan antara perempuan dan wanita.
bisa menjaga diri kalian, harus bisa melindungi diri kalian agar tidak terjadi apa itu pemerkosaan. Intinya jadi cewek yang mahal ya, jangan murah. Yang terakhir ini sodomi. Nah, kalau sodomi ini kegiatan aktivitas seksual yang dimana dilakukan oleh dua pasang laki-laki. Itu. Selanjutnya contoh kekerasan seksual yang verbal. Di sini yang pertama ada catcalling. Teman-teman tahu catcalling nggak? Tahu. Kayak apa? Pernah nggak di catcalling? Oh, pelakunya. Terus juga dibawa ya teman-teman, pelecehan seksual ini tidak hanya berlaku laki-laki ke perempuan, tapi bisa jadi perempuan ke laki-laki. Nah, itu tadi catcalling. Lalu yang kedua ada ancaman untuk menyebarkan foto atau video pribadi. Ini seperti misalnya kalian terlanjur bucin sama pacar kalian, terus disuruh kirim pap aneh-aneh gitu kan, terus kalian kasih, terus sama pacar kalian diancam mau disebar. Nah, itu termasuk pelecehan juga teman-teman. Lalu yang terakhir, komentar menjijikan tentang tubuh seseorang. Ini biasanya lebih dilakukan cowok cewek sih. Contohnya kalau cewek ke cowok, mas anu pangku, itu juga termasuk pelecehan seksual ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya ini ada kasus pelecehan seksual di Jawa Timur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita ada kasus pelecehan seksual di Jawa Timur. Ini menurut Dinas Pemberdayaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, jumlah kasus kekerasan itu ada 23.965. Nah, untuk kekerasan seksual di Indonesia itu ada 10.967. Wah, banyak sekali kan? Sangat-sangat banyak. Dalam 1 tahun ini, 1 tahun terakhir ini, tahun 2024 ada 10.967 kasus kekerasan seksual. Berarti kan itu hampir setengahnya ya dari jumlah kekerasan yang ada di Indonesia. Nah, itu perlu diketahui kalau di Jawa Timur itu kata kasusnya itu ada 2010 dalam tahun Jawa. Tapi padahal yang laki itu tidak mau menjawab, akhirnya dibakar lagi. Pacarnya perempuan dikasih dalam keadaan ini. Padahal si perempuan itu juga termasuk korban karena dia itu dipaksa, bukan mau sama mau. Kalau mau sama mau kan nggak ada tuntutan hukum ya. Terus ini jumlah korban pelecehan seksual itu tidak hanya perempuan saja, tetapi ada laki-laki. Tapi yang mendominasi kalau di Indonesia maupun di Jawa Timur itu rata-rata adalah perempuan. Kenapa seperti itu? Korban pelecehan seksual kok rata-rata perempuan, banyak perempuan? Tidak bisa jawab. Kenapa perempuan? Gini ya, kenapa kok rata-rata itu perempuan? Karena perempuan di Indonesia itu selalu direndahkan, selalu diremehkan, ya kan, sama laki-laki. Karena di Indonesia itu masih banyak sekali budaya patriarki yang dimana laki-laki itu merasa lebih hebat daripada sang perempuan, daripada si perempuan. Jadinya laki-laki itu semena-mena gitu sama kepada seorang perempuan. Nah, sangat miris sekali ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ke kita semua yang ada di sini. Trauma psikologis. Ada yang tahu nggak trauma psikologis itu apa? Atau ada yang tahu nggak trauma itu apa? Kayak yang dialami dari si korban ini. Ada yang bisa jawab? Teman-teman? Apa? Menurut kalian, menurut si mbak yang pakai itu ini kan, menurut mbak korban si ya traumanya ya mungkin kalau biasanya sih udah nggak mau bersosialisasi gitu, dia takut keluar kayak gitu banyak. Terus mungkin ada lagi teman-teman yang mau jawab? Sebelahnya mungkin tahu apa lagi? Kalau bisa takut kalau dipegang orang atau kayak itu loh kak, yang misal mau dibilang jadi saya habis itu teman saya ini kayak mau gini tapi saya takut Takut, iya takut itu
itu salah satu dari dampak kekerasan seksual ya teman-teman. Jadi pelecehan seksual ini itu walaupun mungkin menurut kita kayak gitu toh, walaupun itu cuma kayak megang area yang kita area intim kita ya, tapi itu tuh bisa berdampak psikologis bagi seseorang. Apalagi kalau perempuan ya, perempuan sendiri kan dikit-dikit overthinking, dikit-dikit itu mikirin yang ini, mikirin yang itu. Makanya hal itu tuh bisa memicu seseorang itu mempunyai trauma dalam diri kita. Nah itu tuh trauma itu nggak cuma sampai cuma sekarang atau sampai 2 tahun ke depan. Bisa jadi sampai kita udah menikah, kita udah tua, itu kita itu masih ada takut gitu loh. Apalagi kalau mau kayak cari pasangan ya, kayak merasa aku udah kurang nih, kayaknya enggak deh. Itu salah satunya. Kemudian yang pelecehan seksual ini sampai kayak bunuh diri. Ada yang pernah? Mungkin sampai minum obat atau mungkin sampai apa ya, kayak saking dia takutnya ini sampai bunuh diri di kamar, nggak mau keluar, sampai nggak mau sekolah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, gangguan identitas dan kepribadian. Gangguan identitas itu mungkin dari nama kita ya teman-teman. Kayak mungkin seumpama nih, ada salah satu kasus yang tadi dijelaskan loh tadi, kayak salah satu kasus yang tadi yang udah berhubungan ini tadi. Seumpama nih, si korban ini, si perempuannya udah menikah, belum nikah sorry, udah hamil. Nah kemudian udah hamil, ternyata si cowoknya ini lari dong, kabur. Otomatis si cewek ini kan pastinya kayak bunuh diri di kamar kan, dan lingkungan juga kan dia pasti kayak dapat cacian, kamu lo udah gak perawan, kamu lo udah nikah hamil duluan, sebelum nikah hamil duluan. Itulah yang bisa membuat kayak identitas dari mama kita itu jadi kotor. Dan mungkin kalau orang tua atau cowok yang ada di luar sana itu mikirnya kayak aku harus punya cewek yang bisa jaga dirinya. Jadi kayak kalau mau kenalan sama cowok itu jadi susah gitu, karena kamu aja udah gak perawan, maksudnya sama kayak sama aku gitu kan. Itu salah satunya. Kemudian mungkin yang nggak ada lagi di situ itu pengaruh terhadap keluarga dan komunitas. Jadi ada kayak sama temennya di disindirkan, gak ditemenin, sama keluarga juga ada yang sampai gak dianggap keluarganya lagi. Jadi memang benar-benar dampak dari kekerasan seksual itu sampai jangka pendek saja, bukan sampai jangka panjang. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Teresa, bahkan sampai dia menikah, sampai dia punya anak itu masih ada rasa trauma yang sangat berat. Karena itu ya, gimana ya, kekerasan seksual itu memang kalau di Indonesia itu sudah
caranya agar kita itu aware terhadap kekerasan seksual? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Kaila tadi, pertanyaannya kan tadi pertama itu kita harus apa ya? Yang pertama tentunya kita harus jaga diri, terutama kalian para wanita kalau bisa ketika keluar kalian menggunakan pakaian yang sopan, pakaian tertutup, yang muslimah juga pakai hijab dan menggunakan pakaian yang tidak mengundang syahwat para pria-pria ya. Dan selain itu kalian juga harus tahu batasan. Misalnya kalian udah punya pasangan, kalian pacaran itu bisa kok pacaran yang sehat tanpa harus aneh-aneh ataupun melakukan hal-hal yang lain. Yang terakhir edukasi. Aku percaya sih kalau apa itu sosialisasi tentang kekerasan seksual ini nggak hanya kalian dapatkan pada saat kuliah aja. Tentunya kalian udah dapat ini dari mungkin dari SD, dari SMP seperti itu. Karena apa? Karena memang kalian itu diberi bekal untuk bisa yaitu tadi aware kepada diri kalian agar bisa dapat menjaga diri kalian dari kekerasan seksual tersebut. Itu. Maka sudah menjawab. Tapi kan masih banyak kasus yang misalnya di tempat beribadah orang lagi apa kalau cewek lagi sholat tetap dilecehkan itu bagaimana? Nah itu pentingnya edukasi. Dan mungkin kalau edukasi itu pertama itu dari keluarga dulu ya. Misalnya kan keluarga itu anggota yang paling dekat sama kita kan. Jadi itu dari keluarga sendiri itu harus memberikan edukasi yang benar-benar kayak ada mana edukasi yang benar kata Mas Nizam tadi, ada mana yang nggak boleh disentuh, ada mana yang ini yang nggak boleh dipegang sama orang. Menurut aku sama orang tua aku sih kayak harus diedukasi dulu dari terus dalam dirinya juga, terus mungkin mengurangi kayak nonton pornografi ya, itu juga kan pengaruh. Kayak orang itu kalau penasaran itu jadi kayak pengen melakukan kan. Semua orang kan mungkin mempunyai kayak rasa-rasa kayak gitu. Makanya itu kenapa kayak hal-hal yang berbau video pornografi itu agak bahaya banget buat mental seseorang. Jadi ya biasanya latar belakang dari seorang pelaku kekerasan seksual itu karena keluarganya. Karena itu dia kurang edukasi, karena orang tuanya broken home, atau dia itu tiba-tiba ditinggal orang tuanya kemana, jadi dia itu dari kecil dititipkan ke neneknya. Jadi kan neneknya kan kurang edukasi ya tentang kekerasan seksual, kan maksudnya tidak sebegitu paham karena orang zaman dulu ya seperti itu. Rata-rata kalau yang tak terlebih di daerahku seperti itu, latar belakang dari pelaku kekerasan seksual adalah dari keluarganya. Itu patut dipertanyakan. Pasti ini keluarganya lagi gak beres kok sampai dia menjadi pelaku seperti itu. Terus pertanyaan kedua dari siapa Kaila ya? Medina. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghadapi teman kita yang jadi korban ya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita itu jangan sampai menunjukkan dia. Kita tetap rangkul dia. Kita itu harus menguatkan. Kalau dia itu nggak apa-apa, kamu itu masih berhak untuk hidup. Kamu itu masih berhak untuk melakukan suatu hal yang kamu inginkan. Seperti itu. Kita itu menguatkan, motivasi. Seperti itu. Jangan sampai ditinggalkan, apalagi sampai dikucilkan. Apa sih kan lu sudah nggak merawat? Wah, itu jangan sampai. Dia kalau dikatakan seperti itu, nanti ya ini tadi kurung sampai kapan pun nggak tahu, sampai lama pasti dia itu akan mengalami trauma. Nah, untuk menyembuhkan trauma